Tes, tes. Udah masuk belum suara saya? Halo. Halo, Nah, sebelum dimulai, mohon nyalakan kameranya. Saya langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Waalaikumsalam Pangestu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang akan menjadi materi dari network simulator pada malam hari ini. Nah, sebelum lanjut ke materi utamanya, izinkan saya memperkenalkan, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu ASWA Indonesia. ASWA Indonesia sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang merek service, konsultasi, dan juga training yang berdiri pada tanggal 6 Oktober 2017. Nah, untuk event event yang ada di ASWA Indonesia merupakan ASWA NESA, kebanyakan dari ASWA Network and System Administration Skill Competition. Nah, kemudian secara singkatnya di 2019 Bertemu itu dengan pertama aku lagi kali dengan Ocha dan malam pertama hari ini kali aku akan diadakan di menemani Jawa teman-teman Timur semua pada tahun selama 2019. beberapa waktu ke depan Kemudian di di tahun weekend ini dan 2020 aku sampai berharap teman-teman bisa aktif di 2023 malam menjadi hari event ini rutin. supaya bisa Kemudian lebih di semangat nih dalam 2024 belajar menjadi gitu event ya dan nasional jangan lupa untuk dan di tahun ini berkoordinasi antara satu dengan yang menjadi lainnya kompetisi yang lebih supaya matang bisa dan juga nambah realistis. circle baru nih buat belajar software engineering Nah, bareng. untuk kategori lombanya juga sangat relevan bagi Nah, industri malam saat ini. hari ini nih Salah teman-teman satunya kita akan belajar tentang salah satunya HTML network dengan simulator CSS Tailwind. yang akan menjadi Siapa di sini yang materi udah dalam pernah malam hari coba ini. untuk ngulik HTML nih, teman-teman? Boleh dong ketik angka 2 sekarang kalau udah pernah ngulik HTML sebelumnya. Kalau teman-teman udah pernah ngulik CSS, Hmm, Nah, sebentar untuk share screen-nya. Nah, untuk profil Aswa Indonesia berdiri sejak tanggal 6 Oktober 2017 untuk fokusnya di merek service, konsultasi, dan juga training. Nah, salah satu program unggulan nasionalnya adalah Aswa NESA yang memiliki kepanjangan Aswa Network and System Administration Skill Competition. Nah, untuk sejarah singkatnya, 2019 itu diadakan pertama kali di Jawa Timur. 2020 sampai 2023 menjadi event rutin. 2024 menjadi event nasional. Kemudian di tahun ini 2025 menjadi kompetisi yang lebih matang dan juga realistis. Kemudian untuk kategori lombanya juga sangat relevan bagi industri saat ini. Salah satunya adalah network simulator yang akan menjadi materi kita malam hari ini. Nah, untuk lokasi dan jadwal finalnya tanggal 24 sampai 26 Oktober 2025, tepatnya di Green Red Hotel Syariah Jombang. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut saja ke materi utamanya, yaitu network simulator. Untuk network simulator sendiri, sini kita pakai Cisco paket Tracer. Nah, kita melanjutkan materi yang ada di sesi satu kemarin, yaitu sampai routing dinamik. Nah, untuk routing dinamik sendiri itu ada beberapa, salah satunya RIP, RIP, kemudian
OSPF, IGRP, dan juga BGP. Kemudian kita coba pertama kali untuk routing RIP yang version 2. Kita siapkan dulu untuk beberapa routernya. Nah, kita butuh 3 router. Kita namai dulu R1 dan R2 dan router 3. Kemudian kita butuhkan untuk PC 3. Kita hubungkan. Nah, untuk menghubungkan secara otomatis kita bisa pakai kabel yang tanda penterinya sini, kemudian kita arahkan saja ke setiap perangkat. Kemudian kita kasih IP dulu biar tidak bingung. Misalnya kita mulai dari sini dulu. 8.0. Ya, 192. Dua 168 20.0 24 8 30.0/24. Sini 172 10.0/24. Dua 16. Nah, kemudian kita masukkan dulu untuk semua IP-nya ke dalam router 1, 2, dan juga 3. Nah, kalau ada perintah seperti ini, itu langsung ketik saja no atau disingkat N. Kemudian untuk yang pertama kita masuk ke mode configuration, dan terus configure. Kalau misal kita tidak tahu terusannya, itu bisa
bisa kita pakai tab di keyboard kalian. Conf, kemudian tab. Ini kemudian kita masuk ke setiap interface-nya. Ini kan yang mengarah ke PC itu kan interface FA 0/0. Tuh cara masuknya pakai perintah interface atau disingkat INT, kemudian FA 0/0. Kemudian untuk masukkan IP-nya, kita tambahkan IP address, kemudian IP-nya 192.168.10.1.55. Kemudian untuk menyalakan interface-nya, ini kan masih merah. Nah, untuk menyalakannya, kita bisa pakai perintah no shutdown. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya juga ke interface SE20. Keluar dulu pakai perintah EX atau exit. Kemudian SE 2/0 IP address 192.168 selama 172.16.10.1 dan 5.0. Dan kita nyalakan pakai perintah no shutdown. Nah, ini kan belum nyala. Kalau interface serial itu kita harus menyalakan dua-duanya terlebih dahulu agar kelihatan hijau. Kemudian kita pindah ke router 2. Kita masukkan IP-nya nt int fa 0/0. Ini yang mengarah ke PC-nya. IP-nya IP address 192.168.20.0.1. Untuk prefixnya /24. Jadi 255. Kemudian no shutdown. Atau bisa juga no SH. Kemudian kita masuk ke interface SE-nya yang sebelah sini. SE 2/0 di address 172.16.10.2. Grafiknya 255. No SH. Nah, ini kan setelah kita nyalakan dua-duanya, dia baru berubah lambangnya dari merah ke hijau. Lalu untuk yang sebelah sini, kita konfig lagi nt se /0 di address, kemudian kita tambahkan IP-nya
grafiknya dan kita nyalakan. Nah, sudah, kemudian kita pindah ke router 3. Router 3 kita konfigurasikan, masuk ke interface yang mengarah ke PC-nya. Yes. 92.168 yang 30.1. T2.0, kemudian akan IP-nya 10.2, benar kan? Nah, kan kita nyalakan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tuh Mbak Fadila, kemudian Mas Bagas yang dari sesi 1, kemudian Mas Dimas. Barangkali ada yang ditanyakan, kalau misal tidak bisa tanya langsung, bisa chat ke Zoom-nya. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Oke, dari Mas Andika, apa itu routing dynamic RIP? Untuk routing dinamik itu, kalau dinamik itu dia routingnya masuk otomatis. Nah, untuk metodenya itu kan ada beberapa. Nah, untuk yang RIP, nah, kalau tanya boleh pakai OpenMIC juga, bisa kecat juga. Sampai sini sudah apa ada yang perlu ditanyakan untuk routingnya? Entah itu apa itu routing, bisa tanyakan ke chatnya, ke chat Zoom, atau bisa langsung open mic. Mas, saya mau tanya, tadi RIP itu apa ya? RIP kan bahasnya tadi cuma dinamik. Maaf, saya nggak bisa open mic karena kamera saya rusak. Hmm, ya, terima kasih yang sudah bertanya. Untuk RIP itu routing protocol information, sebuah protokol routing yang digunakan dalam metode routing dinamis yang mengatur pada jaringan komputer agar terhubung satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, ini kan 192.168.10.0. Nah, yang di sebelahnya itu kan 20.0. Nah, ini agar bisa terhubung satu sama lain itu memerlukan routing. Jadi kayak gitu Mas, konsepnya dari routing biar terhubung satu sama lain dengan network yang berbeda. Ini kan namanya network. Nah, sebentar.
network. Nah, untuk gateway-nya kan nanti kita taruh di router yang tadi 192.168.10.1. Kemudian nanti di PC-nya bisa kita setting 92.168.10.2 karena kan ini hostnya. Jadi IP-nya 192.168.10.2. Ya, untuk Mas Dimas. Oh ya Mas, baik terima kasih Mas. Eh, Mungkin yang dimaksud dari Mas Andika tadi itu ya Mas, perbedaan antara RIP sendiri ya dari OSPF kan banyak dinamik tuh Mas, ada PGP, ada OSPF. Apa nih Mas perbedaannya gitu Mas dari rutin-rutin itu Mas, perbedaannya RIP ini dari rutin-rutin dinamik lainnya gitu aja Mas. Ya baik, terima kasih. Untuk perbedaan itu dari penggunaannya juga salah satunya, misalnya kalau routing dinamis itu kan routingnya otomatis. Nah itu kan metodenya ada banyak untuk perbedaannya. Kalau misal kita pakai RIP, itu dari keefisiennya. Salah satu contohnya kan untuk routing. Nanti kita bisa lihat perbedaannya saat kita config routingnya. Jadi kalau IGRP itu gak sama kayak routing, cuma konsepnya berbeda. Ada yang tanyakan lagi? Barangkali ada yang tanyakan, bisa lewat chat juga atau kita lanjut config untuk routingnya. Kita kasih dulu. Sampai sini apa sudah paham dari konsep routing yang menghubungkan network yang berbeda? Paham Mas, paham. Lanjut, lanjut. Kayak gini aja. Nah, kemudian untuk config routing RIP-nya itu pertama kita ke router 1. Ya, biar tidak bingung, ini bisa kita ubah pakai router hostname, kemudian kita gantikan R1 misalnya. Nah, kan config. Jadi namanya bukan router lagi tapi R1. Ini memudahkan biar kita nggak bingung untuk konfigurasinya. Lanjut ke konfigurasi RIP-nya. Untuk konfigurasinya bisa kita ketikkan router sekian RIP dan kita enter saja. Ini kita masukkan versionnya, kita pakai version 2. Nah, untuk routingnya kita hanya tuliskan networknya saja. Jadi yang network itu yang belakangnya nolnya ini. Jadi yang terhubung di router ini kan ada dua network, 192.168.10.0 dan juga 172.16.10.0. Ketika network, kemudian 192. Saya ketikkan lagi 172.16.10.0. Kita pindah lagi.
router 2 kita ubah dulu biar nggak bingung. Itu bisa pakai hostname dan diikuti dengan nama yang mau kita ganti, misal R2. Nah, yang di R2 ini kan networknya ada 3 yang terhubung, 3 kabel. Yang pertama itu kan networknya 172.16.10.0. Kemudian 172.16.20.0. Dan juga yang mengarah ke PC itu 192.168.20.0. Itu kita bisa konfigurkan, kita masuk ke router, kemudian RIP version 2, dan kita tuliskan networknya tadi 92.168.20.0, 92.168, ini 172 ya, yang sebelah sini 72.16.10.0, kemudian 172.16.20.0. Nah, untuk yang 20 ini kan yang mengarah ke router 3. Nah, kemudian kita config yang di router 3 hostname-nya ke, dan kita masuk ke konfigurasi RIP-nya. Kita pakai perintah router RIP yang versinya 2. Nah, untuk networknya ini kan yang terhubung cuma 2, 172.16.20.0, kemudian 192.168.30.0. Nah, kita masukkan 0, 172.16.20.0. Kemudian kita coba apa ya, ini belum dikasih ID dari sini dulu. Nah, ini kan 10.2 berarti net jadinya 192.168.10.1. Di sini 192.168.20.2, 20.1. Ini 192.168.10.2. Ini 30.1. 30.1 ini dari mana? Ini kan yang kita tulis di routernya tadi. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Kita sambil lanjut ke pengujiannya. Pengujiannya itu bisa pakai pesan yang ada di sini. Ini kan logo pesan yang tertutup. Kita klik saja, kemudian kita arahkan ke PC yang mau kita tes. Kemudian kita mau kirimkan ke mana? Misal ke PC 2 ini. Nah, di sini kan statusnya masih valid. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Nah, kita coba lagi dari router 1 ke router 3. Kita lihat lagi, kita coba ulang. Nah, sukses. Nah, untuk cara untuk pengujiannya bisa pakai ping.
ping ke PC nomor 3 ping 192.168.30.2. Nah, kan udah replay. Jadi kan sudah terhubung. Kemudian untuk cara mengetahui jalur dari routingnya itu tadi itu lewat mana. Kemudian bisa pakai perintah tracer. Kemudian IP-nya yang mau dituju 30.2 misalnya. Nah, ini kan dari 10.1 yang ada di sini, kemudian ke 10.2 di sini, kemudian 20.2 langsung turun ke 30.2 PC nomor 3. Nah, sampai sini barangkali ada yang tanyakan? Nah, bisa tanya langsung ke chat atau langsung open mic. Mas, permisi Mas, saya mau tanya. Ini sebenarnya saya penasaran dengan pengetesannya sih, bukan routingnya. Penasaran dari dulu lah. Kenapa ya Mas, kalau kita mesti ngetes pertama kali itu selalu violet gitu. Eh, dan tes kedua kan selalu sukses gitu kalau berhasil. Kenapa kok nggak langsung sukses? Nah, aku bingung di situ Mas. Itu karena konfigurasinya kan belum ke load. Itu bisa pas dicepatkan timenya di sini. Nanti langsung eh, ini sini itu langsung sukses. Jadi butuh waktu sebentar untuk connect-nya. Kayak gitu, Mas. Oh, oke 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 Mas. Jadi harus dicepetin dulu ya. Oke, terima kasih Mas. Nah, ya sama-sama. Ada yang tanyakan lagi? Mas, mau tanya, Mas. Ya, Itu tadi ada version 2 itu apa ya, Mas? ini version 2 itu yang ini kan yang maksudnya tadi. Nah, ini kita pakai protokol RIP yang version 2 yang terbaru. Kayak gitu, Mas. Iya, Mas, Jadi, terima kasih. jadi itu version dari protokol RIP-nya. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi? Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, kemudian untuk protokol routing dinamik itu kita bisa setelah RIP yang version 2 itu ada PIGRP. Hmm, kita config. Kita tambah router lagi. Kita pakai 2 router saja. Menggunakan PC. Kita hubungkan juga. Dan kita kasih networknya kayak tadi. Dan ini. Delapan 10.0 4 yang 20.0/24 di sini 128
30.0. Nah, kita masukkan lagi IP-nya ke setiap routernya. Kita mulai dari router 2. Kita ganti dulu untuk hostname-nya biar nanti pas config-nya name, kemudian R1. Kita masuk ke interface FA 0 A yang mengarah ke setiap PC. Ke 168 dian 10.1 dan kita nyalakan pakai fitur atau bisa disingkat juga SH. Dan kita keluar, kita masuk ke interface SE2.0. Address 20.1 nya bisa kita nyalakan. Kita ubah juga untuk hostname-nya, name kemudian R2. Kita masuk ke interface SE2.0. Address 2. Barangkali ada yang tanyakan lagi sambil kita isikan IP-nya. Yang masuk ke interface yang mengarah ke PC-nya. Address 192.168.1 dan SK. Nah, setelah kita masukkan IP-nya ke semua perangkat, kita masukkan IP-nya juga. Sebentar. Nah, kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, sesuai dengan network yang kita tulis tadi, 92.10.2, ID-nya 92.168.1. Di sini berarti 92.98.20.2 10.1. Nah,
Sampai sini ada yang tanyakan? Kali ada yang tanyakan? Lanjut Mas routingnya Mas. Yuding ya. Ini kan tadi IGRP. Sisa. Nah, di IGRP ini untuk cara masuk ke networknya juga hampir sama kayak yang RIP, juga router yang IGRP 10 ini untuk ID-nya atau AS-nya. Jadi nanti untuk yang config di router 2 itu harus sama untuk nomornya ini. Jadi kalau yang di sini 10, berarti yang di sana juga harus 10. Nah, ini kan network yang terhubung ada dua, 192, 168, 10.0 sama 192, 168, 30.0. Kita tuliskan 0. Kemudian 30.0 ke router 2-nya. Oke, 10 harus sama kayak yang router 1 tadi. Dia network lagi, kita masukkan IP yang mengarah ke PC-nya kan 192.168.20.0. 20 Nah, ini tuh sukses. Saya coba ping 2 kan 10.2. Kan 10.2. Nah, dia dari 10.1 kemudian ke 30.2 lalu langsung ke tujuannya yaitu 20.2. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Mas. Ya, Penasaran aja sih Mas. Tanya saya ini gini Mas. Gimana Mas kalau kita menghubungkan AS number yang berbeda gitu Mas? Ada seperti kayak dua wilayah gitu Mas. AS number berapa 10, 20. Terus itu bisa komunikasi satu sama lain gitu. Gimana ya Mas? Bisa lah kalau Bisa beda. Pak. Caranya, caranya. Kalau Eh, bisa caranya. Ya, makanya saya tanya. Kayaknya ya jelas bisa biasanya. Biasanya itu kalau menurut saya ya, kalau Bang, AS itu bang, 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 hubungkan, jaringan. Ya udah, ngomong lanjut. kalau AS itu fungsinya buat ngubungin kantor cabang sama kantor utama gitu, Bang. Tapi kita ini di sistem apa, Bang? Di sistem jaringan atau sistem apa? Bertanya. Sistem jaringan. Nah, kira-kira nyambung nggak kalau misalnya dia itu di obengnya itu nomornya 1. Kamu masukin di nomor 2 masuk nggak? Apa, Bang? Enggak, misalnya kamu di kamar A, terus mau masuk kuncinya kamu pakai kamar A kan? Terus Hmm.
kamar A itu kamu masukin kunci B. Kira-kira muat nggak di kamar A-nya? Sesimpel itu jawabnya, Enggak Bang. muat, enggak muat, enggak muat. Nah, ya udah berarti gitu Nah, jawabannya. S number kan harus Ada, Bang. sama. Berarti nggak bisa ya, Bang ya? Iyalah. Ya, nggak bisa. Apa ada lagi pertanyaan? Lanjut, Bang. Lanjut aja nggak apa-apa. Nah, RIP sudah, kemudian IBRP juga sudah. Selanjutnya, SPF ya, belum ya. SPF, tapi kita siapkan pakai 2 router saja. Kita hubungkan ke kasih ini biar nggak bingung. Kita kasih IP kayak tadi. Slash 24 2 168 10 slash 24 dan 20 slash 24. Kita masukkan IP-nya lagi ke setiap routernya. Kita masuk ke interface FA dan 10 piano SL untuk menyalakan interface-nya. Ke interface selanjutnya SE2.0 2 68 30 1. Dan masuk ke config selanjutnya. Nah, untuk yang router 2 ini kita masukkan IP-nya juga. Bahkan 20.1 interface yang mengarah ke router C2/0 dan 192 dan 30.2 kita coba kita isikan IP-nya dulu. Dan 168.2 1.
20.2 titik 1. Nah, barangkali ada yang tanyakan juga sampai sini sebelum kita lanjut ke routing OSPF-nya. Ada yang tanya? Lanjut ke routing. Nah, kalau misal kita nggak tahu untuk perintah selanjutnya, itu di Cisco bisa pakai tanda tanya. Nah, misal kita ulang lagi. Router, terus kita lupa terusannya apa, itu bisa pakai tanda tanya. Jadi mau pakai SPF 10. Jadi untuk ini sama untuk masukkan routingnya itu pakai network. Yang di router 1 ini terhubung ke network 192.168.30.0 dan juga 192.168.10.0. Kemudian yang 30.0 masuk juga ke router 2. Masukkan networknya juga yang terhubung 30.0 sama 20.0. Kan 30. Berat. Kemudian yang 10. Kita cek sampai sini ada yang tanyakan, open mic atau di chat langsung aja. Untuk cara cek routingnya di router itu pakai perintah doso IP root. Kalau misal kalian ada di konfigurasi tanda pagarnya ini, kan lihat yang terdaftar itu 192.168.10.0. Kita cek juga ini. Pin
ke 20.2. Oke, kemudian kita tracer. Dari 10.1 kemudian 30.2 yang ada di sini, dia langsung ke tujuannya yaitu 20.2. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Barangkali ada yang tanyakan? Oke, lanjut. Itu kita masuk ke materi VTP, VLAN Trunking Protocol. Untuk topologinya kita siapkan dulu. Pakai 3 switch. VTP itu untuk konsepnya, untuk studi kasusnya itu VTP kalau misal kita punya 3 switch gini kan ya. Nah, terus di setiap switch itu ada beberapa PC, misalnya ada 20. Nah, itu kan kita nggak mungkin juga untuk buat berapa VLAN di setiap ini, itu kan akan menghabiskan waktu. Nah, itu kita bisa pakai VTP. Nah, di VTP itu ada 3 mode. Yang pertama VTP server, kemudian VTP transparan, kemudian dan juga VTP client. Nah, ini kita hubungkan dulu. Tentunya kita coba buat VLAN terlebih dahulu. VLAN 10. Nya depan 1. Kemudian VLAN 10. Nah, ini kan kita punya 3 VLAN. Dan kita coba yang di sini itu kita pakai mode server. Kita dulu biar nanti pakai VTP server, VTP client. VTP trans. Nah, konfigurasinya kita masukkan di mode. Nah, untuk kita tahu ada beberapa mode saja, itu pakai tanda tanya.
Ada 3 mode, client, server, dan juga transparan. Untuk yang di router, untuk yang di switch 1 ini kita pakai mode server. Dan kita masuk ke interface FA 0/. Kita buat mode terang. Mungkin masih kuning, itu kita bisa tekan jadi hijau. Yang di sini ini kan kalau kita cek nah ini kan nggak ada interface VLAN-nya, yang ada cuma yang di sini aja. Kemudian kita coba integrasikan VTP-nya. Kan muncul, kita ubah untuk interface FA 01 itu ke mode terang. Port Nah, untuk yang di router 2 ini kita setting sebagai transparan. Kita buat mode terang juga. Kita cek muncul, kita coba masuk FA. Sebelum kita lanjut, apa ada pertanyaan lagi? Barangkali ada yang tanyakan. Sebelum kita lanjut ke pengujian FTP-nya.
Bisa tanya lewat chat juga. Nggak ada yang tanyakan? Saya coba buat VTP passwordnya. Ya, VTP. Masukkan juga di sini. VTP yang passwordnya itu project rusuh. Ini kan tadi kita nggak setting VLAN di switch nomor 3 ini yang sebagai VTP client. Kita kan tadi hanya setting di VTP servernya. Nah, ini salah satu fungsi VTP. Jadi kalau misal kita punya beberapa switch, kemudian kita mau buat VLAN yang banyak, nah karena kurangnya efisiensi waktu, jadi bisa pakai VTP. Nah, untuk yang di transparan ini, kita cek. Di sini nggak ada karena VTP yang mode transparan itu sifatnya individual. Jadi cuma buat perantara aja. Untuk VTP server, di sini kita bisa buat VLAN baru. Kan bisa. Tapi kalau kita buat di VTP yang kliennya itu nggak bisa. Karena full. Nah, yang keterangan VTP VLAN configuration tidak diizinkan karena dia modenya klien. Sampai sini ada yang tanyakan? Barangkali ada yang tanyakan? Tidak ada yang tanyakan? Tidak ada yang tanyakan? Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya itu NAT. Jadi Network Address Transmission. Itu ada 3 mode, yaitu yang pertama static, kemudian dynamic, dan juga NAT overload. Yang pertama kita coba yang static. Untuk topologinya kita siapkan server, kemudian 2 router, dan juga 1-2 PC. Dan kita hubungkan dulu. Ya, tadi kita coba kasih tanda aja.
Di sini kita kasih nama dan di sini. Jadi NAT itu kan kepanjangannya network address transmission. Jadi yang dari IP lokal yang 192 itu dijadikan ke IP public agar bisa dapat internet. Jadi konsepnya seperti itu. Terus ini, untuk IP-nya kita tulis juga kayak tadi dengan ini ya 98 10 gitu ya. Sini kita pakai IP +64. Dan di sini pakai 1 ke yang kita config di servernya 102. Di sini titik 1. Kemudian untuk grafiknya kita pakai grafik 24. Yang kita config di router 2 ini kita masukkan IP-nya address 102 kan 10 1 trafficnya interface SE nanti 10 ya yang kita setting router yang kedua masuk ke interface SE2 listener 10 kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke komputer interface A/0 TFA 192 8 yang di atas belum ditanyakan.
Sudah kita nyalakan. Ya, kita coba kemudian yang bisa kita routing pakai default route dulu dua. Nah, 10 itu dua ini dari mana? Dari sini. Ini kan tadi 10 10,1, kemudian di sini 10 10,2. Bentar. Nah, misal kemudian kita coba setting untuk NAT-nya. Nah, set source terus misal yang kita setting setiap interface-nya untuk NAT-nya untuk INT FA 0/0. Ini kan interface yang mengarah ke PC, berarti itu. Nah, nah untuk inset ini artinya IP yang menuju ke lokal. Kalau outset itu kan yang INT SE 2/0. Jadi untuk inset itu yang mengarah ke lokal, untuk offset itu yang mengarah ke HP. Ya, kita coba. Saya kita titik dua. Nah, sukses. Untuk cara cek NAT-nya itu berhasil atau tidak, itu bisa gabung dulu. Kan coba itu kan IP servernya. Kemudian kita cek di router yang sebelah sini. Untuk perintahnya kita bisa translation DR itu singkatan dari translation. Nah, kalau seperti ini berarti node-nya sudah berjalan. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai node ini? Ada yang ditanyakan? Saya tanya ke chat atau ini juga.
Nggak ada yang tanyakan? Nah, jadi fungsinya NAT itu dari IP lokal yang 192, kan 168, 10 itu kan IP lokal. Nah, kemudian itu dijadikan ke IP publik biar dapat koneksi internet. Nah, jadi IP-nya itu ditranslasikan. Nah, ini untuk konfigurasi yang bentar. Tanda biar nanti nggak ini. Nah, untuk kekurangan dari not static ini itu sangat tidak efisien karena menghabiskan banyak IP. Karena kan di sini tadi itu konfigurasinya di tiap IP 10.0 itu didaftarkan ke NAT-nya, jadi satu-satu. Kemudian yang NAT dinamik itu kita konfigurasikan juga untuk topologinya sama, BC, dia routernya ada dua, server, kita hubungkan semuanya ini. Ulang juga kayak tadi. Yang di sini nama itu ini perubahan untuk IP publiknya. Dan kita masukkan semua IP-nya ke setiap device-nya. Yang kita ganti pakai versi 4. Yang di sini kita masukkan juga IP-nya. Satu.
Kemudian kita nyalakan OS-nya, masuk ke yang keduanya yang mengarah ke lokal. Ya, address satu. Kalau ada yang tanyakan bisa langsung ke chat atau angkat tangan kemudian open mic. Kita sambil konfig juga kan SH. Kita masuk ke interface personal kan IP-nya ke satu. Nah, ini kita masukkan juga IP-nya. Tuh. Pasti nggak bisa karena belum ada tinggal rutin. Kedua, di sampai tadi yang mengarah ke sini server. Dan untuk konfigurasi NAT dinamiknya itu IP NAT buat full buat dinamiknya itu kemudian diikuti dengan namanya Vestas misal. Ya, untuk IP yang mau dinamikkan dari 25 50 misalnya yang diikuti. Yang kita buat aksesnya itu ke semua interface, jadi yang space ya IP NAT set list satu. Dan untuk poolnya itu sama kayak yang pertama kita bikin itu kan tadi namanya ASU. Dan kita lanjut ke pengujiannya. Masih file sudah 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 satu. Cek
Ini berhenti di sini berarti. Terus juga untuk filter ini masuk ke INT C2/0. INT 2/0 ini kan mengarah ke public, berarti kan IP set yang mengarah ke lokal tapi kita coba cek untuk berhasil. Sampai sini ada yang tanyakan? Terus ada yang tanyakan, bisa angkat tangan, kemudian open mic atau langsung ke chat. Ya, ini penerapan ACL di NAT. Ada yang tanyakan? Lanjut. Kemudian NAT yang overload ya, topologinya juga sama. Gabungkan dua device. Kita kasih tanda lagi kayak tadi. Sama. Kita kasih IP-nya juga 10. Di sini 10.
6+24 di sini 0,2 10, 6. Ya, kita masukkan juga untuk setiap IP-nya ke setiap device. Nah, kita mulai dari yang server dulu. Adresnya 102 dan sekitar 2-nya. Ke interface yang mengarah ke PC terlebih dahulu. IP-nya 10. Dan masuk ke interface. Satu ya, nah, setelah seperti ini kita isi IP yang di PC-nya. Yang kita tambahkan tadi. Dan kita setting untuk overloadnya, bisa pakai IP set 1. Langsung kita pakai interface yang mengarah ke public. Ini kan SE2. Dan ikuti intinya overload. Nah, setelah itu kita akses list 1. Kita izinkan semua interface-nya permit ini. Dan kita masukkan konfigurasi netnya di setiap interface. 0, kan yang muncul lokal berarti kan tadi di dan -0. Nah,
sebagai transfer. Nah, kita pin juga. Nah, yang terakhir kita cek untuk IP NAT-nya. Nah, jadi kalau overload itu dia otomatis, dan juga untuk konfigurasinya itu pakai interface. Itu kalau misal berarti itu sama kayak mode masuk. Sampai sini ada yang tanyakan. Untuk sekarang waktunya sesi tanya jawab. Ya kan, kalau ada yang mau tanyakan, saya angkat tangan langsung open mic. Kasih waktu barangkali ada yang tanyakan. Ini kan maksudnya dari Bagas ya, izin bertanya Bang, untuk materi seperti ini manfaatnya apa dalam perusahaan? Nah, untuk network simulator ini itu juga berguna kalau misal Bagas misal mau buat topologi misalnya. Nah, itu kan untuk troubleshooting atau untuk konfliknya itu bisa pakai network simulator. Itu kan tanpa perlu alat fisiknya. Jadi nggak perlu ribet-ribet atau nunggu punya perangkat fisiknya baru praktek. Kita bisa langsung praktek dengan simulasinya. Nah, Java Simulator sendiri itu kan ada banyak, salah satunya juga Cisco, kemudian untuk mikrotik itu ada GNS3, kemudian VNet. Nah, tanya-tanyakan lagi. Barangkali yang lain ada yang tanyakan. Ada yang tanyakan lagi, bisa di chat atau juga angkat tangan kemudian open. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup untuk sesi kali ini. Baik, nah, sebelum kita tutup sesi akhir ini, mohon untuk ini ada yang tanyakan dari Mas Rahmat Jojo. Nat pakai sosialis itu bisa kan ya pakai statik tanpa pakai sosialis? Terus itu kan khususnya buat mengizinkan tiap interface itu akses yang mana saja. Kalau NAT tanpa itu nggak bisa, karena kan routingnya cuma satu juga. Sudah ada yang tanyakan lagi? Nggak ada, bisa on cam dulu buat dokumentasi. Mohon on cam, Mas Andika.
Sudah saya akhiri untuk sesi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, entah itu untuk Aswanesa yang kedepannya atau di dunia industri. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.